Untuk menyingkat waktu, mohon langsung saja Pak Yai silahkan untuk menyampaikan berkenaan dengan konsep halal dan haram. Silahkan Pak Yai. Maaf, masih di mute Pak Yai. Ya, maaf. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Mohon maaf tadi saya sempat nguping 5 menit ya. Karena saya tadi masuk jam 11 tempat nguping, dapat ilmu lumayan dari beliau Pak Lutfi. Pak Lutfi, Pak. Beliau mantan Kanwil DIY ya. Betul, betul. Dan juga beliau juga mantan sekretaris BPJPH. Saya kira orang yang sangat kompeten bicara tentang materi tadi. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini saya diminta untuk bicara tentang konsep halal haram dalam Al-Quran. Slide sudah saya kirimkan. Mungkin bisa di... Sebentar, saya belum terima Pak. Ya. Oh, belum. Oke. Saya aja kalau gitu ya. Oke, ya. Maaf Bapak, saya belum terima di slide-nya. Oh. Baik. Bapak Ibu sekalian, saya diminta untuk bicara tentang konsep halal haram dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam kesempatan ini, saya berharap Bapak Ibu, saya lihat sudah memiliki kualifikasi akademik yang yang sangat representatif, rata-rata sudah doktor ya. Saya berharap ini merupakan harapan ke depan para auditor ini, para auditor yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memang diharapkan oleh negara ini untuk menjaga kehalalan dan keharaman panganan yang beredar di tanah air ini, karena negara kita adalah negara yang mayoritas Muslim terbesar. Bapak Ibu, saya kira ini tidak perlu, langsung aja saya ingin bicara tentang struktur organisasi di MUI, perkenalan dari awal. Mungkin ada yang sudah tahu atau belum. Pada prinsipnya dalam struktur organisasi MUI itu ada komisi dan ada lembaga. Setelah DPH, Dewan Pimpinan Harian, kemudian pada masa Pak Din Samsudin itu dibentuk Dewan Pertimbangan gitu ya, yang memberikan banyak pertimbangan. Terus kemudian ada di bawah itu ada komisi dan lembaga. Nah, di komisi itu ada komisi banyak sekali, berapa komisi, ada sekitar lebih dari 11-12 ya, dan ada lembaga. Yang di hijau ini ada lembaga yang baru berdiri. Kemudian, nah, pada MUI itu ada 2 lembaga yang memproduksi fatwa, yang bertugas untuk mengeluarkan fatwa. Namanya Komisi Fatwa dan Dewan Syariah Nasional MUI. Komisi Fatwa itu berdiri, ada sejak berdirinya bersamaan dengan MUI ya. Sudah hampir berapa tahun itu? 75, berarti 40 tahun ya, lebih 45 tahun ya. Pada tanggal 26 Juli, fatwa Komisi Fatwa secara reguler dia bersidang setiap minggu sekali, khususnya biasanya selama pandemi ini sidangnya tiap hari Rabu atau Kamis. Biasanya dimulai jam 9, kita tiap minggu itu mesti harus sidang, menyidangkan beberapa produk yang sudah diaudit oleh LPH MUI, yaitu LPPOM. Nah, tapi bisa juga Komisi Fatwa melaksanakan sidang fatwa itu secara insidental karena ada kebutuhan atau undangan mendesak. Misalnya kayak kemarin baru saja kita melakukan sidang Komisi Fatwa yang dilaksanakan di Bogor untuk menentukan status hukum dari vaksin sebentar dulu.
MRR rubella, ya, vaksin MR rubella produksi India. Itu baru kita laksanakan kemarin di Bogor tanggal 23, 25. Nah, jadi artinya Komisi Fatwa itu melaksanakan sidang rutinnya dan setiap sidang itu memang tidak pernah kurang dari 100 produk, ya, bisa 150 produk yang kita sidangkan. Jadi mulai pagi sampai sore, dan itu berjibaku antar kita biasa itu, ya, terjadi hujah-hujah di antara para peserta itu sudah biasa. Kalau Bapak Ibu terbiasa di forum Bahsul Masail itu, ya seperti itu gambarannya. Karena semua peserta memang sudah siap dengan dalilnya masing-masing, dan kita sudah sepakat dalam menentukan dalil itu memang min haitsul qawi. Tapi ketika kita tetapkan dalam keputusan fatwa min haitsul ahwat, jadi kita ambil keputusan yang paling hati-hati, yang paling moderat, tidak terlalu tasyaddud, tidak terlalu ekstrim kanan, juga tidak terlalu ekstrim kiri. Karena bu'istu bil hanifiyatis samhah, itu substansi dari agama kita. Agama Islam itu membawa kerahmatan, ketoleranan, kemoderatan, ya, tidak ekstrim, sehingga nyaman, tidak sulit, dan tidak juga jangan dibuat sulit. Nah, apa bidang kajian dari Komisi Fatwa? Komisi Fatwa itu membidangi seluruh persoalan di kehidupan kebangsaan dan keagamaan, kecuali dalam bidang ekonomi syariah. Nah, itulah kemudian dibentuk berdasarkan SK MUI tahun 99. Ini pada masa Yai Ma'ruf Amin dibentuklah Dewan Syariah Nasional yang khusus membidangi persoalan ekonomi syariah yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan yang terkait dengan lembaga keuangan atau ekonomi syariah. Sifat dari keduanya ini ada persamaan, juga ada perbedaan. Dewan Syariah Nasional anggotanya juga ada yang dari Komisi Fatwa juga, gitu ya, BPH, DSN juga. Nah, kemudian Dewan Syariah Nasional juga dia bersidang secara reguler juga tiap minggu, ya, begitu. Nah, bedanya kalau Komisi Fatwa itu sifat fatwanya itu hanya mengikat kepada mustafti atau orang atau lembaga yang meminta fatwa, tapi tidak mengikat kepada yang di luar mustafti atau lembaga yang meminta fatwa. Itu, ya, ketentuan dari Komisi Fatwa itu mengikat kepada mustafti. Nah, beda dengan Dewan Syariah Nasional. Produk fatwa dari Dewan Syariah Nasional itu dia bersidang bisa jadi karena ada permintaan dari DPS, Dewan Pengawas Syariah, ada pertanyaan, ada usulan, ada permohonan, tapi bisa juga karena merespon keadaan, melakukan sidang. Ada problem nasional yang segera diputuskan dalam bidang ekonomi syariah, maka diputuskanlah oleh Dewan Syariah Nasional tanpa ada permintaan. Itu pun juga bisa dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional. Kalau Komisi Fatwa mengikat kepada mustafti, sementara Dewan Syariah Nasional itu teloran produk fatwanya itu mengikat bukan saja kepada yang meminta DPS yang berlaku pada lembaga keuangan ekonomi syariah seluruh Indonesia, tapi juga berlaku kepada seluruh lembaga keuangan. Ya, artinya apa? Produk hukum dari Dewan Syariah Nasional itu diresepsi menjadi hukum positif. Nah, seperti undang-undang menjadi undang-undang, ya, menjadi undang-undang misalnya tentang SBSN, Surat Berharga Syariah Nasional. Itu Undang-Undang Nomor 19 2008 itu juga teloran dari hasil fatwa Dewan Syariah Nasional. Pasar modal juga sama dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Nasional. Itu konten-kontennya semua berasal dari fatwa Dewan Syariah Nasional. Nah, itu yang membedakan. Kalau Komisi Fatwa itu tidak mengikat, hanya mengikat kepada mustafti, tapi kalau Dewan Syariah Nasional itu mengikat kepada objek yang menjadi ruang lingkup kekuasaan Dewan Syariah Nasional, yaitu lembaga keuangan dan ekonomi syariah. Selanjutnya, Bapak Ibu, berbicara tentang ini kita masuk pada bicara hukum, ya. Ketika berbicara tadi hukum halal dan haram, setelah kita tahu bagaimana konstruk dari lembaga fatwa MUI itu, maka kita masuk pada perbicaraan masalah hukum. Hukum itu
kalau menurut syariat, menurut definisi dalam fikih itu disebut dengan khitabullah al-muta'allaq bi af'alil mukallafin. Jadi yang disebut dengan hukum itu adalah perintah Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Siapa mukallaf itu? Mukallaf baligh, muslim, akil, dan baligh. 3 syarat ini disebut mukallaf. Artinya apa? Yang disebut hukum itu adalah perintah Allah yang berhubungan dengan perbuatan af'alil mukallafin, perbuatan orang mukallaf. Jadi berhubungan dengan perbuatan. Ada produk hukum itu karena berkaitan dengan perbuatan. Perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf. Mukallaf itu siapa? Itu harus muslim, akil, baligh. Muslim, akil, baligh harus terpenuhi 3 syarat itu. Misalnya dia salah satu syarat aja tidak terpenuhi, maka tidak bisa hukum itu tidak berlaku kepadanya. Dia muslim, dia akil tapi belum baligh, maka tidak bisa hukum itu tidak masuk kepadanya. Tidak berlaku, ya. Tapi atau sebaliknya, dia muslim, baligh tapi tidak akil. Nah, misalnya apa? Ya bisa gila, bisa ayan atau berkebutuhan khusus dan lain sebagainya, sehingga akalnya tidak normal, itu juga gugur hukum itu, ya. Atau akil baligh tapi tidak muslim, yang sama saja, ya tidak bisa ada hukum di situ. Nah, hukum dalam Islam itu ada 2. Ada hukum taklifi yang biasanya oleh Medhat itu disebut dengan defining law atau primary rules. Itu 2 istilah biasanya kalau kita kaji dalam wacana di bahasa Inggris itu ya didefinisikan semacam defining law atau primary rules. Ini aturan yang melekat pada utamanya. Ada hukum wad'i atau declaratory law atau disebut juga dengan secondary law. Bisa juga ada juga yang menyebut dengan conditional law. Nah, apa itu hukum taklifi? Hukum taklifi adalah hukum yang melekat kepada setiap mukallaf. Ketika manusia itu sudah menginjak usia batas mukallaf, dari anak-anak, mumayyiz, kemudian tamyiz menjadi mukallaf, maka pada saat dia mukallaf, maka berlaku hukum taklifi ini. Hukum taklifi itu artinya apa? Hukum 5 hukum ini berlaku langsung, start, langsung begitu buka langsung argo langsung berjalan. Jadi setiap mukallaf pada saat dia mukallaf, maka kelima hukum ini melekat pada dirinya. Apapun yang dia lakukan 24 jam itu berlaku pada dirinya. Dia tidur itu berlaku 5 hukum ini. Tidur dia bisa wajib, bisa sunat, bisa haram juga. Dia makan pun bisa makruh, bisa haram, bisa wajib. Ya, apapun yang kita lakukan, setiap manusia muslim yang mukallaf maka melekat pada dirinya. Dia berbicara juga berlaku 5 hukum ini. Berbicaranya itu mubah, makruh atau haram. Nah, kalau berbicara yang membuat orang banyak orang meresahkan semua orang, membuat ini apalagi komentar saat ini ya, bicara atau komentar yang tidak menyejukkan, yang membuat panas dan sebagainya, itu bisa haram, menimbulkan keresahan. Atau bahkan dia wajib, karena apa? Kapasitasnya bisa membuat suasana lebih nyaman misalnya, maka berbicara aja menjadi wajib. Nah, itu kelima hukum ini melekat kepada taklif, ya. Taklif itu melekat kepada setiap mukallaf, ya. Wajib artinya apa yang diperintahkan oleh Allah harus kita laksanakan, kalau tidak kita berdosa. Mandub berarti kalau dilaksanakan berpahala, ditinggal tidak apa-apa. Mubah ini ikhtiar. Nah, dalam wacana usul fiqh, kalangan ulama usuliyin membagi taklifi itu ada 3. Ada amar, ada nahi, ada ikhtiar. Jadi ada perintah, ada larangan, dan ada pilihan. Nah, perintah itu ya wajib, mandub gitu ya. Ada pilihan itu disebut dengan mubah, dan ada larangan, makruh dan haram. Kemudian ada hukum wad'i. Hukum wad'i itu disebut dengan secondary rules atau bisa dengan conditional law. Hukum wad'i itu hukum yang menjadi perantara penyebab berlakunya hukum taklifi. Ya, nah, ini ada sebab. Ya, misalnya dia karena sebab dia ngentut, maka dia harus wudhu untuk melakukan sholat. Jadi batalnya orang itu bisa sah, bisa batal wudhunya karena ngentut. Nah, itu sebab.
Ada syarat dibalik misalnya. Untuk bisa sholat itu harus suci. Harus suci dari hadas besar dan itu menjadi prasyarat. Ada penghalang atau mani. Mani itu misalnya awalnya dia memiliki hak hukum, tapi karena ada sesuatu melakukan suatu pelanggaran sehingga dia menjadi tercegah. Misalnya hadis la tarithul qatil lil maktul misalnya. Ada orang yang anak ahli waris tapi karena dia melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap orang tuanya yang mewarisi, maka hak waris dia menjadi mani, tercegah, terhalang. Semula dia harusnya mendapatkan hak waris, tapi karena melakukan tindak pidana menjadi tercegah al-mani. Ada hukum asal dan keringanan, namanya azimah dan rukhsah. Ya, misalnya sholat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, itu namanya hukum asal, azimah. Tapi ketika kita bepergian safar, maka Allah memberikan rukhsah keringanan, boleh dijamak, boleh dikosor, boleh dijamak tanpa kosor, boleh dikosor tanpa jamak, atau dikosor dan dijamak. Jadi Allah memberikan pilihan kalau kita melakukan ini, namanya rukhsah keringanan, ya. Dan yang terakhir sah dan batal. Itu artinya ketika kita memenuhi persyaratan, maka hukum perbuatan hukum itu menjadi sah, tapi kalau tidak memenuhi persyaratan, maka hukum itu menjadi batal. Al-halal, saya ini terminologi halal, haram, makruh saya kutip dari Al-halal wal haramnya Yusuf Al-Qaradawi, ya. Beliau mendefinisikan halal itu al-mubah alladzi in halat ikdahu uqdatul hadar wa adina syari' fi fi'lihi. Halal itu adalah suatu perbuatan yang bundel atau ikatan larangannya sudah dilepaskan oleh Allah, sehingga Allah wa'adina syari' fi fi'lihi, Allah mengizinkan, memberikan izin permisif permission, mengizinkan untuk dilakukan, itu namanya halal. Segala perbuatan yang diizinkan oleh Allah untuk dilakukan disebut halal. Haram itu apa? Al-amrul ladzi nahasyari an fi'lihi nahyan jaziman bihaitsu yata'arradu min man khalafa nahya li'uqubatillah fil akhirah. Haram itu adalah suatu hal perkara yang Allah melarang. Asyari naha asyari an fi'lihi nahyan jaziman, yang Allah melarang untuk dilakukan, nahyan jaziman. Larangan yang betul-betul tegas, ya. Bihaitsu yata'arradu man khalafa nahya li'uqubatillah fil akhirah wa qad yata'arradu li'uqubatin syar'iyyatin fid dunya aidan. Artinya apa? Orang yang melanggar ketentuan syariat Allah, kalau ini sudah diharamkan oleh Allah kok masih dilanggar, maka dia akan mendapatkan ukubah, siksaan dari Allah di akhirat, tapi juga tidak hanya di akhirat, di dunia pun dia sudah mendapatkan siksaan dari ukubah dari Allah, ya. Jadi jangan kita berpikir kalau kita melanggar aturan Allah, melanggar syariat Allah itu hukumannya besok, masih lama, nunggu mati dulu. Enggak. Di dunia sudah Allah kasih itu, ya. Siksaan bagi orang yang melanggar syariat Allah, melanggar perintah Allah, maka siksaannya sudah Allah keskan di dunia. Nanti di akhirat tambah di total itu, ya. Apa bentuknya? Misalnya Allah melarang korupsi, tapi kita melanggar. Maksiat itu artinya melanggar perintah Allah untuk tidak korupsi, kita korupsi. Allah akan memberikan apa? Orang yang melanggar itu akan diberikan ukubah oleh Allah. Di akhirat itu pasti. Di dunia apa? Ya kalau tidak ketangkap KPK, ya itu, ya. Paling tidak dia akan tersiksa hidupnya. Ya, tersiksa hidupnya itu artinya apa? Dia takut ketahuan tindak pidana korupsinya. Itu merupakan ukubah. Buat apa dia punya harta, kekayaan, dan sebagainya, tapi hidupnya tidak tenang. Itu berupa siksaan dari Allah. Ya, itu juga bentuk siksaan dari Allah. Kenapa? Karena tujuan hidup manusia ini sebenarnya di dunia untuk mendapatkan ketenangan. Dan ketenangan itu oleh Allah cabut. Itu bentuk siksaan itu. Kita bekerja, kita kuliah, kita jadi auditor halal, ini semuanya pada endingnya harusnya seorang muslim untuk mencapai tujuan mutmainnul qulub, ya, ketenangan hidup di dunia dan akhirat. Tenang itu adalah kekuasaan Allah. Allah yang memberikan ketenangan kepada orang. Sakinah, mawaddah, rahmah itu, mutmainnah itu dari Allah.
Tidak bisa diusahakan, ya. Meskipun kita punya fasilitas luar biasa, kalau Allah cabut ketenangan itu, Allah cabut mutmainnah dari hati seseorang, Allah cabut sakinahnya, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Sangat bisa orang kesepian di tengah keramaian, ya kan? Itu salah satu bukti, ya, bahwa uqubah itu juga di dunia oleh Allah berikan. Yang ketiga, al-makruh. Idza nahasyari an syai' walakinnahu lam yastud fin nahyi anhu. Makruh itu artinya ketika syari Allah melarang untuk melakukan sesuatu, tapi larangannya tidak sekeras pada haram, ya. Fahadza syai'un ma'al makruh. Dan itu aqallu minal haram fi rutbatihi. Dia hanya satu tingkat di bawah haram, ya. Itu Allah tidak suka saja, ya. Allah tidak suka, tapi tidak sampai ghadab, ya. Tidak sampai Allah memurka dan memberikan siksa kepada orang yang melanggar perbuatan makruh itu. Nah, ini apa namanya translate-nya, ya. Dari tadi halal segala sesuatu yang dengannya tururai tali, Allah memperbolehkan untuk dikerjakan, haram segala sesuatu yang Allah melarang untuk dilakukan. Setiap orang yang menentangnya karena siksa Allah di akhirat, bahkan dia terancam saksi di dunia, ya. Seperti orang tidak bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang tidak pandai bersyukur itu hidupnya tersiksa. Ya, tidak nyaman, punya uang tapi masih kurang saja. Jadi tidak menikmati apa yang dia punya. Itu kan tersiksa itu sebenarnya. Ya. Makruh, Allah melarang suatu namun larang itu tidak keras. Ini yang disebut dengan makruh tadi saya jelaskan. Ada lagi dari kelima taklif itu ada mandub atau mustahab. Talabu fi'lin talaban ghairu lazim wa man fa'alahu yu'jar wa man tarakahu la ya'tham. Yang disebut dengan mandub adalah perbuatan yang tidak wajib, ya. Barang siapa mengerjakan akan diberi pahala, tapi kalau meninggalkan tidak berdosa. Sunnah, ya, sunnah. Biasanya sunnah yang paling populer itu an-nikahu sunnati, ya. Di antara amalan sunnah yang paling populer itu, ya, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Jadi kalau ditinggal langsung. Ada al-mubah, huwa ma khayyaral insan fi fi'lihi wa tarkihi, la yumdahu ala fi'lihi wa la ala tarkihi. Ada yang kategori kelima, yaitu mubah. Mubah itu ma khayyaral insan, yang diberi kewenangan kepada manusia untuk takhir, untuk melakukan pilihan. Apakah dia fi'lihi atau tarkihi, dia mengerjakan atau meninggalkan. Tidak ada masalah. Itu pilihan, choice, ya. Boleh, itu choice. Mengerjakan tidak dapat pujian, tidak dapat pahala, meninggalkan juga tidak berdosa. Itu namanya mubah. Baik. Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Qur'an itu kata-kata haram itu ada 72 kali disebutkan oleh Al-Qur'an. Dari 72 itu ada 19 kali kata haram yang berhubungan dengan makanan, ya. Dari 72 ada 19 yang berhubungan dengan makanan. Apa diantaranya ini tidak saya sebutkan, Bapak Ibu bisa mencari sendiri, nanti di Mu'jam Mufahros itu tinggal di entry, langsung keluar semua itu, ya. Apalagi zaman sekarang aplikasi sudah lengkap gitu, ya. Di antaranya ini surat Al-Baqarah yang populer, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman iturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma alaihi innallaha ghafurur rahim. Allah mengharamkan atas kamu al-maitah. Ini, ya, yang diharamkan oleh Allah itu al-maitah waddama walahmal khinzir. Ada bangkai, ada darah, ya, ada lahmal khinzir, daging babi, wa ma uhilla li ghairillah, atau hewan yang disembelih tapi tidak menyebut asma Allah. Ya. Faman iturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma alaihi innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang dalam kondisi terpaksa, ghairu baghin wala 'adin fala itsma alaih. Nah, nanti kita ada penjelasannya. Ayat kedua, hurrimat alaikumul maitah waddam walahmul khinzir wa ma'un, sama, ya. Ada tambahan wal munkhaniqatu, ya. Yang dicekik, wal mauqudatu, yang dipukul, wal mutaraddiyatu, atau yang jatuh. Nah, hewan kalau mati tidak disembelih maka itu menjadi bangkai, kecuali hewan buruan, ya. Kecuali hewan buruan.
Jadi kalau hewan matinya karena dicekik, hewan mati karena dipukul, karena jatuh, atau karena apa namanya sekarang itu stunning ya. Nah, di stunning kemudian kebablasan sehingga mati. Matinya bukan karena disembelih, tapi karena di stunning, maka itu bangkai ya, hukumnya bangkai. Jadi matinya itu harus karena disembelih, bukan karena yang lain. Yang berikutnya kulla ajidu fi ma uhiya ila muharraman ala ta'imin, makanan-makan yang diharamkan oleh Allah illa ayyakuna maitatan au daman masfuhan, itu sudah sama saya kira ya. Artinya ini yang disebutkan secara sharih dalam Al-Qur'an, makanan-makanan hal-hal yang diharamkan, itu namanya haramnya nas qat'i ya, sudah jelas sharih oleh Allah disebutkan keharamannya. Nah, bangkai darah daman masfuhan, darah yang mengalir ya. Daging babi, kalau khinzir, rijsun al-fisq dan sama saya kira. Berikutnya indama harram alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Ini artinya ayat ini saling menguatkan, mengingatkan kepada kita bagaimana dengan redaksi yang berbeda secara balaghah, meskipun ayatnya sama tapi pesan moral yang terkandung dalam setiap ayat ini pasti berbeda. Kalau Bapak Ibu mengaji balaghah, mengerti batik ma'ani, membaca tentang sababun nuzul, sababul wurud, itu akan merasakan perbedaan antar ayat ini meskipun pesan yang dibawa itu sama ya. Seperti ayat Ar-Rahman, fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban, diulang-ulang. Itu bukan berarti Allah mubadir ngulang-ngulang ya, enggak itu, karena setiap pengulangan itu ada mahallus syahid tertentu, ada penekanan tersendiri. Kemudian ada ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Nah, ini selain tadi 4 itu ada al khamru, minuman keras, khamar, wal maisir, bal judi, wal ansab. Ansab itu berhala, menyembah berhala, wal azlam, mengundi nasib ya dengan anak panah, biasanya juga perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Kemudian wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi wa innahu lafisqun. Ini menekankan wa ma uhilla bihi li ghairillah. Kemudian ini saya tampilkan beberapa saja ya. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bi ghairil haqq. Nah, ini artinya apa? Ayat ini mengingatkan kita bahwa ketentuan halal dan haram itu minallah ya, bukan dari manusia, bukan ulama yang mengatakan ini haram ya, tapi yang membuat haram itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau diserahkan kepada manusia, la fasadatis samawati wal ard, maka akan hancur dunia ini. Kalau halal haram diserahkan kepada manusia, maka halal haram itu langsung nasun minallah ya, minasyari minal hakim, al hakim wallah. Yang terakhir, innama yuridu syaitan ayyuki abainakumul adawata wal baghdha bil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillah wa anis salati wal antum muntahun. Ini Allah menyingkap salah satu kenapa itu diharamkan ya, karena perbuatan-perbuatan itu memang rekayasa setan. Setan itu selalu berusaha untuk mencari teman sebanyak-banyaknya karena dia takut masuk neraka sendirian ya, maka dia mencari teman sebanyak-banyaknya. Lah saat ini orang banyak yang mengkafir-kafirkan orang, apa dia nggak takut masuk surga sendirian ya? Ini setan aja masuk neraka sendirian nggak mau, dia cari kawan sebanyak-banyaknya, maka hidupnya hanya menggoda orang agar dia terjerumus masuk neraka. Bapak Ibu sekalian, nah kalau kita sudah tadi mendisplay beberapa kata-kata haram dalam Al-Quran, ini ada sebaliknya ada kata halal dan thayyib dalam Al-Quran. Al-Quran menyebut 39 kali kata halal dalam berbagai variannya. Halal yang terkait dengan makanan disebut sebanyak 22 kali yang tersebar dalam 17 ayat. Nah, sementara kata thayyib disebut sebanyak 46 kali dalam Al-Quran dan yang berkaitan dengan makanan disebutkan sebanyak 26 kali. Ada penyebutan keduanya secara bersamaan, tidak halal sendirian tapi halalan thayyiban sebanyak 8 kali.
Yang halal dan thayyib ini pun tidak saya anu semua, nanti Bapak Ibu bisa searching sendiri. Di antaranya Al-Baqarah 168. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ini sudah jelas. Allah mempersilahkan kepada manusia untuk memakan seluruh kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wala tattabi'u, tapi ada ketentuannya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla 'alaikum ghaira muhillis saidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Orang yang penulis janji hewan ternak dihalalkan ya. Kecuali ketika kita dalam kondisi berihram atau muhrim sedang melakukan ihram ibadah umrah atau haji di tanah suci, maka kita dilarang untuk melakukan as-shayd, perburuan. Yang ada lagi al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Al-Maidah, bahwa sejak hari ini dihalalkan bagi segala yang baik, at-thayyibat. Ahli kitab, 9 ahli kitab itu halal bagi kamu dan makananmu halal bagi mereka. Nah, ini memang ahli tafsir, mufassir banyak ada berbeda pendapat tentang manhum ahlul kitab ya. Tapi jumhur mengatakan ahlul kitab sekarang itu sudah nggak ada ya. Sudah tidak ada ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Ya adalah umat yang mendapatkan kitab suci dari Allah. Apa ya? Zabur, Taurat, Injil, itu berarti disebut ahlul kitab. Tapi apakah ada sampai sekarang? Sekarang sudah diyakini oleh mayoritas umat ulama sudah tidak ada lagi ahlul kitab itu. Nasoro atau Kristen, Yahudi sekarang yang ada itu bukanlah tidak sama dengan ahlul kitab pada masa kitab itu diturunkan. Dan ini dipertegas dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Nah, pada zaman Rasulullah aja Allah sudah mengingatkan Nabi Muhammad. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah. Mereka mendengarkan kalamullah. Mereka mendapatkan kitab dari Allah. Tapi apa? Summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu. Mereka melakukan tahrif, melakukan perubahan-perubahan terhadap kitab sucinya. Hingga sekarang dikenal ada Old Testament, ada New Testament, ya kan? Dan lain sebagainya. Itu bentuk tahrif. Karena itu maka tidak ada lagi ahlul kitab yang menerima kitab dari Allah murni seperti halnya Al-Qur'an. Nah, itu dalilnya para jumhurul ulama. Sehingga menikah antara ini jadi melebar kemana-mana. Lanjut ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibat ma ahallallahu lakum wa la ta'taddu innallaha yuhibbul mu'tadin. Berlebihan, israf ya. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Adalah uhilla lakum saydul bahri wa ta'amu mata'an lakum walis sayyara wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma wattaqullah alladzi ilaihi tusyarun. Dihalalkan bagi kalian hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan menangkap hewan darat berburu selama kamu dalam keadaan muhrim atau berpakai kain ihram. Lah iya, wong ihram ngapain berburu hewan gitu ya. Nah, ini juga menjadi dasar dalil keluarnya, juga diperkuat oleh hadis Nabi nanti, bahwa ketika ditanya bagaimana hukumnya ma'ul bahri, Nabi menjawab, hay huwa al-hillu at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu airnya suci, nah ikannya, bangkainya itu semuanya juga al-hillu halal maitatuhu. Ayat berikutnya, kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi wa man yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Ya. Allah sudah silakan memerintahkan untuk makan kita, tapi jangan wala tatghaw,
Ya, jangan sampai melampaui batas. Apapun yang namanya israf itu haram, tidak boleh. Makan mubah, bisa halal, tapi kalau berlebihan menjadi haram. Nabi membatasi makan tuh dibagi 3 tubuh kita, sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga bernafas. Jangan sampai 2/3 untuk makanan. Minumnya apa? Menempati tempat sepertiga bernafas. Terus nafasnya di mana? Nah itu ya. Apapun kalau kita melanggar ketentuan syariat Allah itu pasti akan tersiksa hidup kita. Yakinilah itu ya. Karena Allah lah yang menciptakan manusia. Allah paling tahu tentang manusia. Ya, maka Allah memberikan syariat untuk kebaikan manusia itu sendiri. Wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaikum fajtanibur rijsa minal awsal wajtanibu qaulaz zur. Nah, semua hewan ternak itu halal kecuali ada nas yang mengharamkan. Jadi halal dan haram sekali lagi itu minallah. Allah lah yang menentukan halal dan haram suatu makanan itu, suatu benda, suatu apapun ya di dunia ini yang menentukan halal dan haram itu huwa asyari huwa Allah. Nah, ini yang terakhir wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Jelas Allah menghalalkan at-thayyibat dan Allah mengharamkan yang khaba'ith. Nah, ini ada 2 terminologi. Allah menghalalkan yang thayyib dan Allah mengharamkan yang khabith. Bapak Ibu saya ingin bertanya ini, kayaknya biar halo, boleh nggih Pak Moderator? Ya Pak. Pak, silakan. Bisa memberikan membantu saya memberikan pengertian apa beda antara halal dan thayyib itu? Monggo, ada yang bisa membantu saya karena saya masih bingung itu. Monggo silakan. Bapak Ibu. Monggo dari peserta ada yang mau berpartisipasi? Ya, membantu saya itu kan berpahala ya. Monggo. Silakan. Oke, Pak Wafi, monggo. Terima kasih Pak Budi. Dari pandangan pribadi, mungkin dalam term haram itu lebih konteks ke konteks kehalalan ataupun keharaman menurut syariah, tapi ada beberapa barang ataupun bahan yang sifatnya secara syariah halal, tapi dia berpotensi membahayakan bagi manusia. Jadi thayyib lebih ke safety dan ke kesehatan. Begitu kira-kira, Ustaz. Terima kasih. Nah, kesimpulannya pertanyaan saya, apakah halal itu pasti thayyib atau thayyib itu pasti halal? Tidak. Belum tentu, Pak. Pak boleh. Coba, bagus. Satu-satu dulu, Pak Awafi dulu, biar enak ini. Coba. Tidak semua yang, atau tidak semua yang thayyib itu pasti halal, ataupun halal pasti thayyib. Ini lebih ke manusia. Jadi kesimpulannya halal belum tentu thayyib, thayyib belum tentu halal. Thayyib, okay. Hah? Thayyib halal biasanya halal. Gimana? Biar saya juga tidak ikut bingung ini. Saya menjawab, Pak. Ya, oke, silakan. Bu. Ya. Bu Bayina, silakan Ibu. Ya, kalau saya halal itu terkait dengan aspek hukum, sedangkan thayyib lebih ke arah kandungan bahan makan, misalnya terkait dengan nutrisinya yang baik, baik untuk kesehatan dan seterusnya. Berarti kalau halal tentunya kalau thayyib belum tentu halal, halal ya walaupun juga belum tentu thayyib. Yang betul ya halal dan thayyib. Saya kira itu baik dari aspek halal maupun aspek kandungan gizi, nutrisi maupun kesehatan. Jadi halal belum tentu thayyib. Iya. Kalau thayyib juga belum tentu halal. Iya juga. Oke, baik, Kak Papa. Yang penting ada kesimpulan. Konita, monggo Ibu Konita. Siapa? Ibu Konita. Siapa? Baik, Pak. Silakan. Bu Konita dulu. Kalau menurut saya sesuatu yang halal karena mutlak dari Allah, insya Allah itu thayyib. Tapi kalau yang thayyib belum tentu halal, begitu Pak. Oh, alhamdulillah. Ringkas Baik, padat. Pak. Siapa? Jadi kalau halal pasti thayyib, kalau thayyib belum tentu halal ya.
Oke, baik. Ya. Pak siapa ini? Pak Taufik, Taufik, silakan. siapa? Kalau menurut saya toyib itu bergizi, lezat baik bagi panca indera maupun jiwa. Tetapi kalau halal sudah ditentukan dari Allah Subhanahu wa taala secara nas dan sudah diakui oleh semua muslim khususnya di dunia. Karena itu kesimpulan yang paling tepat adalah halal sudah pasti toyib, tapi toyib belum tentu halal. Karena dalam kategori penetapan fatwa halal itu dilihat dia toyib atau tidak. Jadi mengeluarkannya berdasarkan toyib tadi. Terima kasih, Pak. Bagus. Bagus, sama berarti ya. Ini ada terus siapa? Pak Mujadid. Ya, Assalamualaikum Pak Kiai. Monggo, Pak Mujadid. Sama dengan Ibu yang tadi, Pak. Gitu. Kan halal itu sudah dijamin dari Allah, itu insya Allah bermanfaat dan baik. Jadi halal itu pasti toyib. Tapi yang toyib itu belum tentu halal, karena tergantung dari bahannya nanti. Baik. Itu aja kesimpulannya, singkat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Nah, berikutnya Ibu Bagum Fauzia. Ibu Bagum kayaknya. Assalamualaikum Pak Sofi. Ya, alhamdulillah, monggo Ibu. Jadi kalau dari definisi saja kan halal itu sudah dipastikan segala sesuatu yang dibolehkan menurut ketentuan syariat Islam, ya. Sedangkan untuk thayyib itu definisinya kan sesuatu yang aman, baik, suci, dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Artinya di sana bukan kemudian yang berarti kalau thayyib pasti halal atau kalau halal itu pasti thayyib, tetapi keduanya harus saling dikombinasikan. Jadi menjadi halalan thayyiban. Begitu, Pak. Kalau pertanyaannya saya, halal apakah pasti thayyib, thayyib pasti halal? Gimana jawabannya? Jangan diambil dua-duanya. Halal tidak pasti thayyib. Halal tidak pasti thayyib. Kalau thayyib? Pasti halal. Kalau thayyib pasti halal, Pak. Oh, berarti berbeda dengan yang tadi. Gimana? Tadi menyebutkan thayyib belum tentu halal, halal pasti thayyib. Ayo. Jangan membuat saya tambah bingung. Halal tidak pasti thayyib, Pak. Halal tidak pasti thayyib. Artinya diizinkan oleh syariat Islam kita mengkonsumsi, tapi itu belum berarti aman untuk kesehatan kan, Pak. Ada level-levelnya bagi satu orang dengan orang yang lain bergantung pada kondisinya masing-masing. Oke. Thayyib pasti halal ya? Ya. Thayyib pasti halal, ya. Oke, baik. Ada ini cara menjawab Bunyai ya begitu khas. Ya. Ada Pak Angga, monggo Pak Angga. Ampun. Assalamualaikum Pak Kiai. Monggo. Kalau halal itu kan secara nafs, secara definisi baik, sudah diperbolehkan. Cuman halal itu belum tentu thayyib, thayyib itu belum tentu halal. Misalnya makanan halal, misalnya durian halal, kita makan sampai 10 durian kan jadi nggak thayyib, Pak. Oke, bagus. Terus juga itu mungkin makanan ada vitamin yang baik, cuman karena bahannya di gelatin jadi tidak halal gitu. Oke, bagus. Nah, itu orang mengerti itu pasti bisa memberikan contoh dan analogi ya. Nah, cuman sekarang apakah benar itu contohnya? Nanti kita bahas. Dari itu sekarang dari Bu Aisyah ini, Bu Aisyah, ini gambar apa ini, domba ya? Iya Pak, mohon izin, mohon maaf off cam karena memang koneksinya tidak stabil Pak. Jadi mohon izin menjawab, saya dari BPH PWNU Jatim, tapi mengabdinya sekarang di Unair. Kalau berdasarkan sependek pemahaman saya Pak, kalau yang halal itu seringkalinya dia thayyib. Dan kalau dia nggak halal sudah pasti nggak thayyib. Dikatakan bahwasannya yang halal itu sering kali thayyib, bukan sudah pasti thayyib, itu karena seperti yang dijelaskan oleh Abu Begum dan rekan-rekan yang lain tadi, bahwasannya kadang-kadang ada kondisi di mana orang itu tidak thayyib mengkonsumsi makanan halal tersebut karena let's say kondisi penyakitnya atau karena kondisi orang tersebut. Begitu Pak. Oke, baik. Sama kesimpulannya ya. Ini ada Bu Retno. Apa ada kesimpulan berbeda? Ya, baik Pak. Kalau saya sama dengan beberapa teman, bahwasanya kalau menurut saya yang halal itu belum tentu thayyib dan yang thayyib juga belum tentu halal. Belum tentu itu, Pak. Halal. Oke. Ya. Ini saya ingin dengar dari Aceh ini. Pak Muammar Julian. Baik, terima kasih Pak Kiai. Mungkin kalau pandangan saya yang halal itu secara kaidah umumnya adalah thayyib, Pak.
Secara kaidah umumnya taib, akan tetapi ada kondisi tertentu yang boleh jadi menjadi tidak taib karena tadi misalnya israf, berlebih-lebihan. Tapi kaidah umumnya adalah yang halal sudah pasti taib. Sedangkan yang taib tidak tentu halal. Tidak tentu halal. Oke. Itu dari kami, Pak. Ini ada Pak siapa? Suandaru. Dari mana ini? HI. Nah, Hotel Indonesia apa? Apa Halal Institute ya? Oh, sorry. Maaf. Silakan. Apa? Ada yang kesimpulan berbeda, Pak Suandaru? Halo? Halo? Oh. Suara Pak Suandaru belum masuk. Beliau peserta juga kan ya? Peserta Pak, belum ya? Oke. Peserta ya. Monggo. Ada jawaban berbeda? Yai. Oh, silakan. Ini lagi error. Pak Imanuddin. Nah, Munawwiri. Mana Munawwiri ini? Lumajang Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Monggo. Kalau dokter, Yai. Oh, alhamdulillah. Dokter nopo? Spesialis? Ya, spesialis bedah buku. Ya. Oh, dokter. Sorry. Dokter, ya, alhamdulillah. Monggo. Dokter MKes. Kalau dari asal katanya halalan toyiban. Jadi yang halal belum tentu toyib, kan begitu. Kan enggak ada toyiban, halalun enggak ada. Itu aja kalau saya. Bagus. Ini dokter kesehatan tapi bermain di bahasa ya, luar biasa. Dokter yang ngaji ini berarti. Ya. Terima kasih, Yai. Ngatur mawon. Bagus. Pak Suandaru sudah bisa jawab? Terakhir ya, Pak Suandaru. Mic-nya error itu Pak Andaru. Oh, mic-nya error. Ya nggak apa-apa. Yang penting bukan orangnya ya. Mic-nya yang error. Pak Suandaru mungkin lewat chatting nanti bisa. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah membantu saya semakin bingung ya. Halal dan thayyib ini memang hal yang harus clear and distinct dari awal. Allah mengatakan wa yuhillu lahumut thayyibat. Allah menghalalkan yang at-thayyib. Ya. Artinya at-thayyib itu pasti halal, ya kan? Cuman apakah yang halal itu pasti thayyib? Tadi contoh yang bagus sekali dan itu mengena ke saya. Buah duren. Nah, itu contoh yang pas. Dari siapa? Bu Nyai Begum tadi itu ya. Nah, itu saya pas sekali karena saya orang yang tidak bisa makan duren, alergi. Saya dengar bau duren aja langsung wah pusing, perut itu melilit ya. Jadi kalau saya masuk ke supermarket terus ada duren, buah duren dipajang, saya mesti tawaf itu. Kenapa? Menghindari duren ya, menghindari baunya duren. Itu nggak dibuat-buat. Bagi saya duren itu haram ya. Bagi saya duren itu haram. Kenapa? Kalau saya baunya saja udah nggak kuat, apalagi makannya. Nah itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil kesimpulan ya, yang halal itu apakah pasti thayyib? Belum tentu. Tapi yang thayyib pasti halal. Kenapa? Karena yang thayyib itu Allah yang menentukan thayyib itu berarti yang baik-baik. Yang baik itu berarti apa? Allah nggak mungkin menentukan yang baik untuk sesuatu yang tidak baik. Kan begitu logikanya. Iya kan? Jadi yang thayyib itu nggak mungkin daging babi itu meskipun sehat untuk ya Allah disebut thayyib karena ada mengandung unsur gizi. Nah, itu kalau Allah sudah sebut itu sebagai sesuatu yang tidak baik, pasti dia tidak halal apalagi thayyib. Baik, lanjut. Qul la yastawil khabith wal thayyib walau a'jabaka kasratul khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Tidak sama ya, al khabith wat thayyib. Nah, walau a'jabaka katsiratul khabith fattaqullah, ini sering kita terkamuflase, tertipu oleh benda-benda tampilan-tampilan luar. Kalau anekdotnya ada makanan gambar unta tapi isinya anjing, gitu ya. Kaleng di luar dikasih gambar unta tapi isinya yang haram. Kalau sekarang ada kaleng ya, malah gambarnya macam-macam ya, iklannya naga, gambarnya bed dan sebagainya. Ya, lanjut. Nah, mana ini lanjutnya? Oke. Sudah ya, itu contoh-contoh halal. Sekarang kita berbicara tentang penyebab keharaman makanan. Penyebab keharaman makanan itu ada 4.
Tapi kalau diringkas dari sisi menurut dalam kalangan usul fikih usuliyin itu sebenarnya ada 3 faktor penyebab keharaman makanan. Ini kita sebut aja ada yang menyebut 4, ada yang menyebut 6 kalau dirinci semua ya. Tapi secara keseluruhan itu ada 3. Ada najis, an-najasa, karena najis maka makan itu haram ya, karena najis faktor najis maka haram. Atau karena kotor atau menjijikkan istiqdar wal istikhbas, khaba'is, itu haram. Atau karena doror, membahayakan jiwa, itu juga haram. Dan terakhir memabukkan. Nah, ada juga misalnya kalau disebut semua ada diperinci, ada karena hewan bertaring, ada karena segala macam. Tapi kalau dirangkum sebenarnya ada 3. Pertama, faktor ilat keharaman makanan itu karena apa? Lin najasah. Karena faktor ada najis. Yang kedua, karena lid doror, ada membahayakan jiwa. Dan yang ketiga, lir hurmah, karena Allah memuliakan. Ya, walaqad karramna bani Adam. Maka juz'ul insan, apapun manusia itu karena dimuliakan oleh Allah, maka haram hukumnya mengkonsumsi, memanfaatkan apapun bagian terkecil dari tubuh manusia itu. Untuk apapun, haram. Ya, rambutnya, matanya, kakinya, dagingnya. Karena apa? Karena walaqad karramna bani Adam. Karena Allah memuliakan manusia, maka sebab kemuliaan itulah diharamkan orang memanfaatkan dari itu. Ya, oke. Najis kita coba. Saya sampaikan, setiap benda yang najis itu haram dimakan. Tetapi tidak semua benda yang haram dimakan itu najis. Nah, itu logika ini penting Bapak Ibu ya. Jangan langsung digebiak-uyah. Benda yang najis itu haram dimakan. Iya. Tapi jangan katakan bahwa benda haram itu pasti najis. Enggak, haram itu banyak kan penyebabnya. Bisa karena najis, tadi saya sebutkan kan. Bisa karena doror, bisa karena lil hurmah. Itu ya. Nah, kenapa? Haram itu berhubungan dengan ketentuan syar'i. Sedangkan najis berhubungan dengan sifat benda itu sendiri. Nah, dalam usul fikih, Bapak Ibu mungkin pernah kayak dokter tadi, dokter kesehatan tadi yang pernah ngaji mungkin ya, ngaji usul fikih akan tahu masalikul illah, bagaimana cara menentukan illat hukum. Jadi dalam hukum Islam itu, hukum itu ada dan tidak adanya karena ada faktor illat. Nah, kausalegis itu disebut kausalegis. Illat itu artinya kausalegis. Penyebab ada dan tidak adanya hukum itu disebut dengan illat. Ada juga ada dalilul hukum. Dalilul hukmi itu artinya apa? Dalil yang menjadi payung dasar dari ketetapan hukum itu. Dan yang terakhir ada hikmatul hukm. Ada hikmah dari diketetapkannya hukum. Nah, ini 3 terminologi itu berbeda Bapak Ibu. Saya contoh misalnya apa ya tadi Homer ya. Homer diharamkan kenapa? Oh, karena Allah mengharamkan dalam Al-Qur'an innamal khamru wal maisir. Oh ya, oke, benar. Haram kenapa? Haram karena apa namanya? Homer diharamkan karena muskir, memabukkan. Oke, benar. Dan yang ketiga mengatakan haram kenapa? Karena kalau orang mabuk-mabukan itu bisa merusak tatanan sosial. Bukan tatanan sosial saja. Ekonominya berantakan, rumah tangganya berantakan, dan sebagainya. Itu 3-tiganya benar, tapi secara hukum dipilah. Yang mengatakan Homer haram karena Allah mengharamkan dalam Al-Quran, itu benar dan disebut dengan dalilul hukm. Ya, itu dalilul hukmi. Nah, yang mengatakan Homer itu haram karena memabukkan, nah itu yang disebut dengan illatul hukmi. Jadi andaikan ada Homer yang tidak memabukkan, maka Homer tidak haram. Nah, gitu ya. Makanya hati-hati, Bapak Ibu, kayak babi diharamkan. Kenapa? Oh, ada daging pita, ada ini. Itu bukan illatul hukmi. Ya, kalau Bapak itu disebut illatul hukmi ketika dengan peralatan teknologi canggih, daging pita bisa diambil, diganti dengan daging seloid, nah, misalnya ya, atau daging apa misalnya, unsur cacing pitanya diambil, ya, misalnya. Otomatis ketika itu disebut illat hukum, maka daging babi menjadi halal, gitu ya. Itu bukan illat, tapi itu hikmah, ya. Ada cacing pita, ada mewarisi sifat generatif apa sifatnya babi yang sangat jelek itu, gitu ya. Nah, itu namanya hikmah. Nah, adapun innamal khamru hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir, itu dalil
hukum ya diharamkannya babi. Jadi Bapak Ibu harus clear and distinct. Ini ya, ada illat, ada dalil, ada illat, ada hikmah. Nah, ini dalil tentang najis, makanan yang najis yang disebutkan oleh Al-Qur'an itu haram hukumnya. Oke. Nah, najis itu apa? Ini perlu disampaikan. Najis itu ada dua, Bapak Ibu. Ada najis li dzatihi, zat atau materinya, ada najis li ghairihi karena terkena najis. Sebenarnya bendanya suci tapi terkena najis, maka dia menjadi najis. Menjadi najis itu disebut mutanajjis, bukan najis. Ya, Bapak Ibu harus membedakan. Ya, itu namanya najis li ghairihi. Oke. Mutanajjis. Mutanajjis itu sesuatu yang semula suci kemudian terkena najis, maka disebut mutanajjis. Mutanajjis hukumnya ya haram. Haram dikonsumsi karena apa? Terkena najis, maka menjadi najis, gitu ya. Tapi mutanajjis bisa dikonsumsi apabila najisnya dihilangkan dengan cara disucikan sesuai dengan ketentuan syar'i. Karena asalnya dia suci tapi terkena najis, maka untuk bisa dikonsumsi hilangkan najisnya, maka kembali hukum asalnya suci. Gitu ya. Beda dengan yang najis lidzatihi. Najis lidzatihi itu apa? Daging babi. Daging babi itu nggak perlu dicuci, nggak bisa disucikan karena memang aslinya sudah najis. Diurek-urek gimana pun ya tetap najis, gitu ya. Nggak bisa. Ya, oke. Ada najis. Sekarang najis. Najis itu ada 4. Ada najis yang ringan, mukhaffafah, ada yang sedang, mutawassithah, ada yang berat, mughalladhah, dan ada najis yang dima'fu, yang dimaaf. Oke. Perintah untuk suci dari najis ada ayatnya Al-Qur'an Al-Baqarah 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz ja'alnal baita matsabatan lin-nas wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila antahhira. Ya, ini perintahnya, mahallus syahidnya. Antahhira baita lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruk'is sujud. Maka sucikanlah segala sesuatu yang akan dijadikan fasilitas untuk beribadah. Ya, kita diperintahkan untuk mensucikan apapun yang itu akan membuat kita buat sarana untuk beribadah. Makanan itu kan sarana untuk kita beribadah juga, maka harus suci. Pakaian harus suci, masjid harus suci, semuanya harus suci. Ada najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu apa? Najis yang paling ringan. Namanya mukhaffafah, takhfif. Khafifah itu artinya ringan. Bukan berarti Ibu khafifah itu ringan ya, enggak ya. Arti secara kebahasaan ya. Mukhaffafah itu ringan ya, takhfif. Najis yang paling ringan. Contoh dari najis ini air kencing laki-laki yang berusia belum 2 tahun ya. Atau air mati yang keluar akibat jenis najis ini dikatakan paling ringan karena paling mudah. Cara membersihkan apa? Karena takhfif cukup dibersihkan air ke tempat yang terkena najis saja maka sudah dikatakan suci. Kalau memercikan air tidak cukup, basuh kita bersihkan sehingga yang nempel itu menjadi tidak ada. Kalau ragu, ganti saja bajunya. Itu paling aman ya. Yang kedua, ada mutawassithah. Jenis najis yang perlu kita ketahui adalah mutawassithah, najis sedang. Ini lebih berat dari yang pertama. Kalau tadi ciprat. Contoh najis mutawassithah, darah haid, kotoran manusia, minum keras, khamar. Nah, untuk perlakuan syar'i tathhirus syar'an, cara penyucian secara syar'i untuk najis mutawassithah ada perlakuan berbeda dengan najis mukhaffafah. Kalau mutawassithah itu ada 2 kategorinya, ada ainiyah, ada hukmiyah. Ainiyah itu artinya apa? Benda najisnya masih ada. Kalau hukmiyah, benda najisnya tidak terlihat. Nah, gitu ya, paling enak membedakan. Nah, najis itu ada 3 unsurnya. Ada launun, ada rihun, ada ta'mun. Ya, ada launun, ada warna, ada rihun, ada bau, dan ada ta'mun, ada rasa. Ketiga rasa inilah yang disebut dengan ainiyah adalah apa? Rasa. Ya, kalau launun itu jelas hukmiyah, kelihatan kan warna. Warna ya. Kalau ta'mun itu rasa berarti ainiyah. Atau rihun, bau itu ainiyah juga.
ya, karena bendanya tidak ada, ya toh. Nah, bagaimana cara mensucikan najis yang mutawassithah ini? Caranya kita bersihkan 3 unsur itu, ya. Kalau ainiyah ada telek nemplek di baju, bersihkan teleknya, siram itu bersih, tidak ada, sudah suci. Sederhana. Kalau misalnya kena pipis, kan mesti bau, ya. Nah, bersihkan baunya itu, ya, sampai hilang baunya, maka suci. Nah, gitu ya. Prinsipnya seperti itu. Kalau mutawassithah, hilang dari 3 unsur najis itu, maka dia sudah kembali menjadi suci. Yang terakhir, maksud saya najis di atasnya mughalladhah, najis yang paling berat. Najis mughalladhah itu ya semua yang disebut oleh Al-Qur'an tadi najis mughalladhah. Nah, karena mughalladhah ini tidak seperti mutawassithah. Kalau mutawassithah yang penting hilang unsur najisnya, maka sudah suci. Tapi mughalladhah membutuhkan perlakuan khusus karena ada nas dari hadis Nabi, idza walagal qalbu ala ina'i ahadikum falyaghsil sab'a marrat ihdahunna biturab. Al hadis aw kama qala. Ya. Nabi memberikan ketentuan khusus. Kalau najisnya mughalladhah, maka tidak cukup hanya sekedar disiram dan hilang, tapi harus sab'a marrat, 7 kali basuhan dengan air. Nah, ihdahunna biturab, salah satu di antara 7 itu boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir, terserah, monggo. Tapi di antara 7 kali basuhan itu harus dengan turab atau debu. Yang disebut dengan at-turab itu, misalnya kita di safar itu kan tayamum itu kan sepertinya definisi turab itu sebenarnya beletuk ya, kalau bahasa Inggrisnya itu ya beletuk ya. Nah, jadi kalau di plug itu langsung mumbul-mumbul, itu namanya dengan turab. Nah, untuk mughalladhah caranya seperti itu ya. Harus 7 kali. Kalau mutawassithah cukup yang penting hilang, 3 unsur itu hilang, ya sudah suci. Tapi kalau mughalladhah tidak cukup, harus 7 kali. Ini yang disebut dengan ta'abbudi ya. Kita harus 7 kali dan tidak bisa dirasionalkan. Kenapa 7? Kok tidak 9? Kok tidak 11 atau 5 atau 3 saja? Nah, ini namanya ta'akkuli ya. Ta'abbudi. Kita harus menerima doktrin dari Allah, dari Rasul yang mensyaratkan. Ini menunjukkan bahwa najis mughalladhah itu najis yang betul-betul najis. Kamu jangan terlena hanya kelihatan tidak najis. Oh, tidak ada sudah launuhu, ta'muhu, rihuhu, tidak ada. Berarti suci. Oh, tidak bisa. Kata Nabi, tidak bisa, tidak cukup. Ini berat ini. Nah, caranya ya seperti tadi itu. Harus 7 kali. Nah, ini teknisnya. Saya katakan, ihdahunna biturab. Saya katakan, boleh dari 7 kali basuhan dengan air itu, di depan, di belakang, di tengah, dicampur di awal, dicampur di akhir. Nah, itu teknik. Yang penting, ihdahunna, salah satu dari antara 7 kali membasuh itu dengan debu. Oke. Ada najis ma'fu. Selain 3 najis tersebut disebut ada najis ma'fu. Najis ma'fu itu artinya najis yang dimaafkan, menyentuh bangkai, atau Bapak Ibu lewat terkena asap orang yang lagi bakar daging sate babi gitu ya. Nah, apabila terkena najis ma'fu kita tidak perlu menyucinya ya. Namun jika ragu-ragu, sekali lagi kalau Bapak ragu-ragu ya kita membasuhnya dengan air dan berwudu. Dianggaplah dia najis mutawassithah ya. Kalau ada launuhu, rihuhu, atau muhu, ya udah bersihkan aja ya. Dianggap mutawassithah. Karena itu bukan babinya, asapnya gitu ya. Beda kan ya. Ada yang kemudian ada faktor haram karena kotor, menjijikkan. Ya, yas'aluna kama da uhilla lahum qul uhilla lakum thayyibat wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith ya. Karena faktor kotor dan menjijikkan, maka itu menjadi haram. Orang lain tidak jijik tapi kita jijik, itu haram bagi kita ya. Jangan ini secara ini. Makanya kalangan mufassir berbeda pendapat. Ada mayoritas ulama menghukumi kriteria ketayyibat dan halal al khaba'ith itu menurut kriteria orang Arab, karena orang Arab yang
kedatangan wahyu, di mana wahyu itu turun pada masa itu. Jadi konteksnya seperti itu. Tapi ada Imam Syafi'i sendiri atau Imam Malik itu nggak apa-apa, itu berdasarkan apa kebaikan dan keburukan ya yang berlaku di kaum itu. Doror jelas. Wala taqtulun anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wala tulqu biaidikum ila tahluka wa ahsinu. Ini lala semua. La itu artinya litahrim. Kalau Allah menggunakan huruf an-nahyu litahrim. Haram hukumnya ya. Wala taqtulu anfusakum. Wala tulqu biaidikum ila tahluka wa ahsinu. Wa man tahassasu man faqatala nafsahu fasubmuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Orang kok makan, nah kalau sekarang di Jogja itu dulu ya, ngetren itu ya, apa itu? Anak gaul itu. Bensin dicampur spiritus, dikasih apa saus, dikasih bumbu masak, apa diaduk, terus dikasih apa itu? Lem kastol apa? Diminum, dihirup gitu ya. Anak-anak prank itu apa namanya? Yang pang itu ya. Mati akhirnya ya. Itu minuman anak gaul katanya ya. Nah, itu namanya wala tulqu bi aidikum tahluka. Enggak boleh, haram hukumnya. Karena itu pasti dharar ya. Yang terakhir memabukkan, iskar tadi ya, ya alladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab kullu muskirin khamrun, kata Nabi, setiap yang memabukkan itu khamr. Wa kullu khamrin haramun, dan setiap khamr itu haram. Ada lagi hadisnya, kullu muskirin haramun, setiap yang muskir itu haram, wa ma askara kathiluhu wa kathiruhu wa qaliluhu haramun. Setiap yang memabukkan, banyak dan sedikitnya, jadi ukuran mabuk itu bukan pada kuantitas, tapi pada kualitas. Wah, kalau diukur, kalau sedikit tidak haram, wah orang pemabuk, peminum, satu botol tidak mabuk. Nah, bukan itu ya. Qaliluhu wa kathiruhu haramun. Nah, apa ini? Sekedar mengutuk ketentuan minum beralkohol dalam fatwa MUI nomor 10. Setiap yang memabukkan disebut khamr. Khamr pasti mengandung alkohol, tapi tidak semua alkohol itu khamr. Nah, ini Bapak Ibu yang punya background apa kimia, apa fisika, apa ilmu ini akan tahu ya. Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah minuman yang mengandung alkohol atau etanol. C2H5. Saya belum familiar ya, maunya ngetik duanya di bawah, tapi tak cari-cari caranya belum tahu. Mohon maaf, saya tahu ini sebenarnya salah cara ngetiknya, tapi saya yakin Bapak Ibu sangat maklum kalau saya tidak familiar ngetik begini-begini ini ya. C2 sebenarnya duanya kecil di bawah ya. Nah, mau saya turunkan sendiri tapi nggak mau turun dia. Ya sudah. C2H5OH ini Bapak Ibu minimal 0,5% kandungan etanolnya ya. Kalau sudah 0,4% maka itu halal. Tapi kalau sudah di atas 0,4 lebih, nah, apalagi 5%, batasan minimal 5% itu haram. Balik lagi Bapak Ibu, minuman yang beralkohol yang masuk kategori khamr, najis hukumnya sedikit ataupun banyak. Nah, berikutnya alkohol yang tidak berasal dari industri minuman keras dan di bawah 0,5% digunakan untuk pengobatan tidak membahayakan kesehatan, hukumnya mubah. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu saya kira lebih cepat memahami kalau ini ya. Jadi etanolnya tidak lebih dari 0,5%. 0,5% itu batas akhir. Kenapa? Karena peralatannya yang tercanggih saat ini hanya baru mendeteksi di situ. Ya, begitu lewat dari situ itu sudah khamr dan itu haram. Oke, saya ingin menyampaikan mungkin ini terakhir kaidah halal dan haram yang harus Bapak Ibu kuasai, harus Ibu menjadi pegangan dan ini integritas bagi calon auditor ya, harus menjadi pegangan prinsip yang tidak boleh ditawar-tawar. Pertama apa? Al-aslu fil asya al-ibahah. Kita harus tahu, semua auditor harus tahu bahwa segala sesuatu itu hukumnya adalah halal. Ya, bi'abah. Segala sesuatu Allah menjadikan dunia ardu was samawat itu semuanya kulu min fil ardi halalon thayyiban. Nah, ya, Allah menjadikan semuanya itu pada dasarnya segala sesuatu ini Allah ciptakan untuk manusia. Jadi al-ibahah.
Baru kemudian Allah memberikan ketentuan. At-tahlil wa tahrim haqqullah wahdah. Yang menentukan halal dan menentukan haram itu adalah haqqullahi wahdah. Itu adalah hak prerogatif mutlak dari Allah. Bukan ulama, bukan ijtihad. Halal dan haram itu minallah. Allah yang menentukan. Ulama hanya membantu untuk menjelaskan, mendefinisikan kenapa diharamkan, kenapa dihalalkan, dan sebagainya. Tapi yang menentukan halal dan haram itu namanya dalilul hukmi. Ya sudah, itu minallah. Allah mengatakan haram, ya haram. Nggak perlu diotak-atik, itu sudah. Haqqullahi wahdah. Oke. Dan yang ketiga, tahrimul halal wa tahlilul haram qarinus syirki billah. Nah, ini ancaman ini. Makanya jangan sekali-kali kita mengharamkan yang Allah halalkan atau menghalalkan yang Allah haramkan. Karena itu dekat dengan perbuatan musyrik kepada Allah. Sama dia melanggar. Apalagi wani piro. Wah, itu jangan sampai ya, auditor jangan sampai itu. Ini integritas ini ya, oleh Yusuf Al-Qaradawi, qarinus syirki billah. Orang yang sampai berani menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, dia musyrik kepada Allah. Wah, Allah jelas kok mengatakan ini halal, ini mengatakan haram. Kok masih ditawar-tawar? Nah, ini haram ini sebenarnya, tapi bisa saya geser sedikit. Bisa menjadi mubah. Kalau lebih banyak lagi ya tergantung prosentase ini piro, kok tak geser tambah jadi mubah misalnya. Itu ya. Syirkun minallah. Naudzubillah. Jangan sampai auditor seperti itu ya. Dibayar berapapun ya mau dibayar, tapi jangan melakukan ini ya. Kalau dibayar boleh mau, tapi jangan sampai melakukan ini ya. Kalau sekedar dibayar tok boleh, tapi melakukan jangan ya. Fil halal lima yuni anil haram. Nah, artinya apa? Allah menetapkan kehalalan ini untuk itu sebenarnya sudah melampaui, mencukupi apa-apa yang telah Allah haramkan. Artinya apa? Yang Allah halalkan itu jauh lebih banyak dari yang Allah haramkan. Dan Allah tidak hanya mengharamkan sesuatu. Allah tidak hanya mengharamkan, tapi Allah kompensasi. Ada quote-unquote kompensasi. Allah haramkan zina, tapi Allah berikan wadah untuk menikah. Ya, pernikahan itu sebagai yuni anil haram. Ya, Allah bukan sekedar mengharamkan zina. Kamu gak enak zina itu. Ya, sudah melakukannya gak enak, singit-singitan, kapio gak nyaman, gak nikmat. Ya toh, ketahuan orang, wedi hamil segala macam. Sudahlah kawin saja, nikah saja. Ya, makanya para ibu-ibu harus mengajarkan anak-anaknya itu dua prinsip itu. Kalau mau pacaran itu tinggal dua pilihannya, ya halalkan atau tinggalkan. Wah, gitu ya. Prinsip harus seperti itu. Halalkan dulu atau tinggalkan. Leave it or take it. Tapi take it halalkan maksudnya ya. Jangan take it biasa. Yang kelima, ma'adda ilal haram fahuwa haramun. Segala sesuatu yang bisa menghantarkan kepada perbuatan haram, maka haram hukumnya. Nah, dalam kaidah fikih itu berlaku lil wasail hukmul maqasid. Makanya wala taqrabuz zina. Yang diharamkan oleh Allah itu taqrabuz zina, qurbatuz zina, proses mendekat menuju perbuatan zina. Itu haram. Apalagi zinanya. Apalagi zinanya. Perbuatan yang bisa orang terjerumus pada perbuatan haram itu. Haram sudah diharamkan, apalagi. Jadi Allah itu mempreventif. Ya, jangan sampai kamu terjerumus. Melakukan sesuatu yang membuat kamu terjerumus pun itu diharamkan oleh Allah. Agar kamu jangan sampai mencoba-coba melakukan itu. Jangan, udah tinggalkan aja. Karena kamu pasti tidak akan menang melawan setan. Ya, ma'adda ilal haram fahuwa haramun. Yang keenam, at-tahayyul alal haram haramun. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. At-tahayyul itu artinya berhilah, mencoba menghindar dari ketentuan hukum. Ini sebenarnya haram, tapi bisalah dibuat haram agak makruh tanzih, makruh tahrim, gak pakai halal. Nah, bisa bobotnya dikurangi kehalalannya, keharamannya saya kurangi. Tapi ada konsesi lah untuk ijtihad. Wah, misalnya itu ya. Itu integritas dari seorang auditor. Jangan, naudzubillah ya. At-tahayyul halal, merekayasa. At-tahayyul alal haram haramun. Merekayasa yang haram untuk menjadi halal itu haram. Oke.
Yang ketujuh, an-niyatul hasanah la tubarrirul haram. Niat yang baik tidak lalu bisa membebaskan orang itu melakukan perbuatan haram. Jangan sampai Bapak Ibu punya modal hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratu ila Allah wa rasul fa hijratu ila Allah wa rasul wa man kanat hijratu ila dunya wa imra'atin allati yankihuha fa hijratu ila ma hajara alaih. Nah, al-hadis kama qol niyatul mu'min khairum min amalihi. Wah, orang kalau niat berbuat kebaikan maka oleh Allah langsung ditulis kebaikan meskipun belum dikerjakan. Nah, sebaliknya kalau orang niat melakukan perbuatan maksiat sebelum dilakukan maka Allah tidak menulis dosa. Itu Rahman Rahimnya Allah. Nah, dalam konteks kaidah ini, meskipun kita punya niat baik, para Bapak Ibu calon auditor ini punya niat baik, lalu bukan berarti Bapak Ibu boleh melakukan hal yang melakukan perbuatan yang haram. Toh saya punya modal niat baik, persoalan di jalan saya ternyata terpengaruh. Nah, itu tidak bagus itu. Tidak boleh, bukan tidak bagus ya. La tubarriru al-haram. Niatul lil wasail hukmul maqasid. Jadi Islam itu menghendaki baik mulai dari niat baik tapi dijalankan dengan tidak baik tidak boleh. Niat baik dijalankan dengan cara yang baik tapi tujuannya jelek tidak boleh. Ya, tujuannya baik dengan cara yang jelek tidak boleh juga. Islam tidak mau. Islam itu agama yang thayyib, agama yang baik. Maka mulai dari niatnya, caranya dan tujuannya harus baik. Yang kedelapan, itqa'us syubhat khasyatal wuqu' fil haram. Maka Bapak Ibu calon auditor ini harus itqa'us syubhat. Innal harama bayyinun wa innal halala bayyinun. Wa ma bainahuma umurun mushtabihatun. Nah, dalam agama hadis Nabi mengingatkan pada kita bahwa dalam hukum halal dan haram itu sudah bayyin. Allah menentukan secara clear and distinct mana yang halal, mana yang haram. Lah, kok ada yang belum ditentukan oleh Allah, itu namanya syubhat. Syubhat itu artinya remeng-remeng. Cuman Rasul sudah jelas, maka kita hendaknya menghindari yang syubhat. Karena barang faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Kata Rasul sudah jelas, kalau kamu terjatuh pada perbuatan syubhat, berarti kamu sudah terjatuh dalam perbuatan haram. Kenapa? Karena yang halal jelas. Ibarat demarkasi, ibarat batas, ini sudah batas halal. Di luar ini kan pasti cuma haram kan. Nah, kalau tidak jelas karena Bapak tidak tahu saja, Bapak Ibu belum tahu aja. Wong haram yang halal sudah jelas, kalau tidak masuk kategori halal, ya berarti haram gitu aja. Ya, sudah tindari aja. Yang Bapak Ibu ragu-ragu, dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang Bapak Ibu ragu-ragu, tinggalkan. Ragu-ragu itu bisa jadi karena pengetahuan kita yang kurang, ya. Bisa juga karena kita kurang piknik. Nah, bahasa sekarangnya seperti itu. Sehingga kita tidak tahu ini halal apa haram ya. Saya cari kok di literatur ya karena nyarinya pada Syekhul Google ya. Nihayatul Twitter. Carinya di situ ya, terbatas. Tapi Bapak Ibu harus hati-hati ya. Saya coba tadi searching, coba tes di Google itu. Memang website yang representatif ya kayak website MUI, website NU, website Muhammadiyah itu rata-rata ada di urutan paling bawah 10 ke bawah. Ya, kalau kita searching di Google itu loh, hukumnya haram misalnya, itu yang keluar tuh rata-rata website orang nggak jelas itu. Ya, yang isinya saya baca, Masya Allah, ini ya salah satu penyesatan, makanya kita itu wajib belajar kepada guru yang jelas ya, jangan yang tidak jelas gurunya. Oke, ya. Yang 9, la mahabbata wa la taqdir la tafriqata fil muharramat. Yang ke-9, la mahabbata wa la tafriqata fil muharramat. Ini jelas kata Nabi. Tidak ada unsur mahabbah wala tafriqah. Tidak ada perbedaan dan pembedaan. Perbedaan dan pembedaan di mata hukum tidak ada. Fil muharramat. Kalau ini haram menurut Allah, haram bagi siapapun. Ya. Siapapun, apapun pangkat dan jabatannya, berapapun kapital kekayaan yang dia miliki, ya, haram. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Lau syarakat Fatimah bintu Muhammadin
laqata'tu yadaha. Andaikan Fatimah anak Muhammad putri saya mencuri dan Allah sudah jelas mengatakan mencuri itu haram, hukumnya potong tangan, laqata'tu yadaha. Saya potong tangannya Fatimah itu. Nah, artinya apa? La mahabbata wala tafriqata. Atau bahasa hukumnya equality before the law. Tidak ada perbedaan di mata hukum. Semua sama. Tidak ada berlaku tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tidak. Tajam ke bawah, ke atas, ke samping, ke kanan, kiri, depan, belakang, tajam semua. Itu hukum. Ya. La mahabbata wala tafriqata fil muharramat. Dan yang terakhir, ad-darurah tubihul mahdurat. Ya, kata Allah, kata kaidah terakhir, meskipun Allah jelas, clear and distinct, mengatakan bahwa halal itu bayyinun, haram itu bayyinun, tidak boleh ada tawar-menawar. Ya, kalau Allah mengatakan haram, haram. Kalau Allah mengatakan halal, halal. Sudah, jangan kamu merekayasa, jangan mencoba untuk merekayasa, nawar-menawar atau tahayul, atau cara dengan cara apa, bermain-main hukum, jangan sekali-kali. Ya, itu tegas oleh Allah. Tapi dalam kondisi tertentu Allah membuka Rahman dan Rahimnya. Ya, artinya apa? Ketika kita dihadapkan pada kondisi darurat, maka tubihul mahdurat. Yang semula Allah haramkan, maka Allah persilahkan. Daging babi haram mutlakon. Tapi ketika kita dihadapkan pada pilihan hidup dan mati, saya mati kalau tidak makan daging babi yang ada di depan saya, karena tidak ada lagi. Lainnya tidak ada daging, hanya daging babi yang tersedia. Nah, maka hukum memakan daging babi yang haram itu menjadi wajib, ya, untuk menyelamatkan nyawa. Ya, bukan sekedar boleh, bukan sekedar halal, tapi wajib. Tapi hanya wala adin fala isma alaih. Kamu memakan daging babi itu bukan karena kamu suka, tapi karena kamu untuk menyelamatkan nyawa. Setelah nyawa terselamatkan, kok masih tersisa daging babi, ya jangan dimakan. Kembali ke hukum asal dia itu. Ya, haram. Waduh, kok enak ini. Ditambah sedikit lagi. Haram sudah. Ya, suapan yang kedua itu sudah haram, kembali ke asal, hukum asal. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan pada Bapak Budi, ya, Bapak moderator. Ya, alhamdulillah, matur sangat Yai, luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Materi yang harusnya diselesaikan dalam waktu 1 semester nih Pak Yai. 3 semester ini. 3 semester ini ya, harus kita selesaikan dalam waktu 1,5 jam. Bapak dan Ibu, ya ini saya harus minta pengertian panjenengan semua ini ya. Waktunya sudah habis. Jadi tadi kita mulai jam 11.10 menit ya, dan mestinya berakhir dan 12.30 menit. Ini sudah jam 12.33. Kalau bicara toleransi masih ada waktu 7 menit sebetulnya untuk kita tambah. Ya, tetapi nyun sewu nggih. Ini yang raise hand mungkin tidak saya beri kesempatan ya untuk sesi ini. Saya beri kesempatan nanti di sesi berikutnya. Saya bacakan aja 3 penanya ya, dari kolom chat. Nanti mohon bisa dijawab dengan singkat supaya kita mengakhiri jam 12, maksimal jam 12.45 lah. Oke, monggo. Karena teman-teman nanti harus istirahat ya. Baik, yang pertama dari Pak Sutrisno. Apakah DNA babi masih bersifat najis? Bagaimana cara mensucikan alat laboratorium yang terpapar DNA babi? Karena sebagian alat lab yang akan alat lab akan rusak jika terkena air. Itu dari Pak Trisno. Kemudian dari Pak Rame, ya, mohon diberikan penjelasan apakah kriteria dan contoh-contoh makanan yang thayyib. Kemudian dari Bu Ana, apakah menggunakan penelitian untuk membuat hewan coba tikus menjadi hiperkolesterol adalah penggunaan minyak babi? Apakah itu masih diperbolehkan? Ngaten, Yai, pertanyaannya. Oke, baik. Ini ada satu lagi nih, saya lihat ya. Oke, ini terkait haram istiqror atau istiqbas ya. Misalnya ikan lele yang dipelihara di tempat yang kotor, Yai.
Oke, baik. Baik. Yang pertama, tadi masalah babi ya. Babi, saya ada 2 pertanyaan yang sama. Itu MUI Indonesia diapresiasi oleh MUI, kemudian MUI ya namanya ya, artinya oleh lembaga serupa di seluruh dunia karena memiliki satu prinsip yang luar biasa. Apa? Intifaul khinzir haramun mutlaqan. Memanfaatkan unsur-unsur babi, kalau ada unsur babi baik itu untuk mediasi atau apa misalnya gelatin atau ada tripsin terbuat dari babi, langsung di-cut haram. Meskipun pada produk hasil akhirnya tidak lagi terdapat unsur babi. Kita ketat ya dalam hal ini. Kenapa kok begitu? Intifaul khinzir haramun. Karena kita ini bukan sekedar untuk ini, sekedar bukan hasil akhir tidak ada unsur babi. Tidak ada unsur babi ini kan terkait dengan kecanggihan alat. Ya kan? Kecanggihan alat memang belum mendeteksi bahwa di produk akhir tidak ada, saat ini tidak terdeteksi. Tapi bisa jadi 10 tahun ke depan terdeteksi. Ternyata ada unsur babinya, masih ada unsur babi itu. Sampai Rasulullah sampai ihdahun Nabi Turab sab'a marrat karena itu. Makanya ke Bapak Ibu seperti kayak vaksin, kayak rubella ini, kita putuskan tegas, mau tegas, haram dia. Lah, terus gimana? Boleh nggak digunakan? Urusan boleh, lihat dulu kondisinya. Dia memenuhi standar darurat apa enggak? Kalau tidak memenuhi standar darurat, ya haram, enggak boleh digunakan. Wah, itu diapresiasi. Kayak AstraZeneca dulu ya. Kita tidak abal-abal. Bukan berarti kita tidak tahu bahwa yang mengatakan di fikih-fikih itu mengatakan bahwa yang penting hasil akhir tidak ada unsur babinya. Launuhu, ro'mu, tomuhu, harihu, tidak ada. Maka halal tidak. Kita MUI harus menjaga umat Islam jangan sampai mengkonsumsi barang-barang yang najis dalam tubuhnya. Ya, kita malulah negara Thailand yang tidak mengenal agama aja pelopor dalam hal halal industri. Masuk kita Muslim mayoritas itu bisa kalah, gitu ya. Nah, itu ya. Saya kira menjawab. Yang penting intifaul khinzir mutlaqan. Kalau sudah ada LPH mendeteksi ada unsur babi, MUI langsung stop, tidak perlu diproses. Itu sudah haram, mutlak. Boleh digunakan nggak? Lihat dulu. Manfaat, maslahah, mafsadah. Kalau dia ternyata manfaatnya ya lebih besar dari mafsadahnya, dengan bahasa agama itu al-hajah qad tanzilu manzilat darurah, ad-darurah tubihul mahdurat, maka dia diperbolehkan. Selama kondisi darurat. Kayak kemarin vaksin. Karena kita ketidaktersediaan vaksin, sementara kita harus ditarget segera mencapai herd immunity, ya kan? Kalau tidak itu konsekuensinya apa? Semakin banyak nyawa-nyawa yang hilang. Nah, itulah darurat, daruratus syar'i. Nah, itu ya, Bapak Ibu. Terus yang kedua, apa itu? Tikus saya kira pokoknya ada unsur babi selesai. Unsur babi selesai. Ya, unsur babi dia bisa lolos kalau darurat, hanya itu saja. Apa kriteria darurat? Seperti tadi, ketermendesakan. Ketermendesakan itu resikonya adalah jiwa, ya, resikonya jiwa. Kalau sekedar tidak beresiko jiwa maka tidak dianggap darurat, ya, bukan darurat. Kalau darurat dia tingkatnya hajat. Kalau hajat tidak manzilah darurat maka tidak bisa menghalalkan yang haram. Tapi kalau sudah darurat, kalau tidak ini nyawa risikonya. Wah, itu darurat. Maka dia boleh menghalalkan yang haram, gitu ya. Nah, terakhir ini lele. Ya. Lele, beternak lele dengan konsumsi makanan kotoran. Nah, ini dikenal dengan al-jalalah. Dalam kategori fikih itu disebut dengan hewan al-jalalah. Jadi kalau dia konsumsinya terus-menerus kotoran yang najis, kotoran manusia misalnya di jambangan, dipelihara lele, maka itu haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Kalau sapi misalnya susunya juga jadi haram. Kalau dia hanya satu-satunya pakanan dari hewan ternak itu. Ingat ya, kalau satu-satunya konsumsi barang hewan ternak itu barang najis, maka hukum dari hewan itu menjadi najis.
Tapi kalau misalnya dia sebenarnya tidak dikasih rumput, tapi sewaktu-waktu mangan telek juga apa-apa, ya. Jangan diharamkan. Sewaktu-waktu kan hiburan ya, mau makan rumput terus, kan pingin rawon sekali-kali, ya boleh nggak apa-apa telek, gitu ya. Kita anggap itu sudah di dalam tubuh diproduksi, sudah habis itu sudah nggak apa-apa. Tapi kalau satu-satunya haram itu hukumnya. Bahkan susunya pun juga haram. Nah, saya kira gitu, J. Sangat. Baik, Pak Yai, monggo bisa ditutup dengan kata penutup, Yai, pesan-pesan untuk teman-teman calon auditor. Baik, terima kasih. Terakhir, saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, ini calon auditor merupakan orang-orang garda terdepan, ya, garda terdepan dalam mengawal kehalalan produk makanan yang beredar di Indonesia. Kami-kami yang ada di Fatwa MUI, Komisi Fatwa MUI, Dewan Syariah Nasional ini semuanya mendapat lemparan bola dari Bapak Ibu semua, ya. Kami tidak tahu di lapangan. Yang memeriksa halal haram itu semuanya adalah Bapak Ibu semua. Kami hanya terima jadi. Oh, ini ada mengandung babi, oh ini tidak, oh ini boleh. Nah, kita tidak tahu itu. Yang tahu Bapak Ibu semua. Maka Bapak Ibu ini adalah orang yang paling menentukan, ya. Bapak Ibu bisa jadi menjadikan, kalau Bapak Ibu kurang teliti, kurang sesama, atau tidak bermaksud baik menyajikan data yang tidak baik ke Fatwa MUI, ya Fatwa MUI menghukumi apa sesuai data yang disajikan oleh auditor ini, ya. Maka kita berharap betul Bapak Ibu memiliki integritas yang kuat, untuk niat yang kuat. Niatilah, ini yang faktor paling penting. Mari kita niat semua untuk ibadah lillahi ta'ala, ya. Insya Allah dengan niat yang benar, apapun yang kita lakukan, kita berharap sejalan dengan ridha, sehingga itu kita mendapatkan inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, Bapak Ibu, mohon maaf atas semuanya. Saya kira cukup akhir. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat, Yai. Pak Muzammil.